Oke, selanjutnya kita akan menentukan matriks V. Matriks V nanti berukuran N kali N ya, karena matriks A berukuran 3 kali 2, maka matriks V-nya akan berukuran 2 kali 2. Dibentuk dari mana? Dia dibentuk dari vektor eigenvektor dari A transpos A. Jadi kita gunakan saja matriksnya ini ya, yang untuk kita kalikan dengan satu vektor kolom. Kita beri nama X1, X2. Entry-nya ini sama dengan 0. Nah, kita masukkan. Ya, sekali lagi di sini yang pertama dicari yang nilainya besar dulu. Ya, jadi dicari yang lambda 1 sama dengan 3. Oke. Dimasukkan ke dalam persamaan ini sehingga didapatkan 3 min 2, 1, ini min 1 tetap, ini min 1 tetap, ini lambdanya 3, 3 min 2, 1 di sini, dikalikan matriks X, didapat sama dengan matriks 0. Nah, ini merupakan SPL homogen. Jadi kita membentuk SPL homogen dulu, ya, untuk mendapatkan eigenvektor dari A transpos A. Bukan matriks A ya, bukan eigenvektor dari matriks A, tapi eigenvektor dari matriks A transpos A ya, karena matriks A juga tidak punya eigen. Yang punya eigen A transpos A. Nah, karena ini matriks SPL homogen, penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita gunakan eliminasi Gauss. Jadi yang ini kita jadikan bentuk eselon baris. Nah, kalau kita menyelesaikan SPL dengan eliminasi Gauss, ya, ini matriks koefisien, kemudian biasanya kita perluas dengan matriks nih, ya, konstanta yang sebelah kanan sama dengan, ya, tetapi karena matriks ini atau SPL ini adalah SPL homogen, jadi tidak perlu diperluas matriksnya, karena ini tidak akan berubah, ya, karena 0 sama 0. Ya, tidak akan berubah saat kita melakukan operasi baris elementer. Ya, ini matriks SPL homogennya. Kemudian untuk eliminasi Gauss bagaimana? Ya, ini harus dibuat atau diubah menjadi bentuk eselon baris. Pertama, ujung kiri atas matriks harus 1. Ini sudah oke, berarti tidak usah diapa-apain, kita sudah mendapatkan satu pivot. Ini satu pivot. Nah, ini satu pivot. Aturannya apa eselon baris? Angka di bawah satu pivot harus 0. Berarti yang min 1 ini harus 0. Jadi min 1 ini jadi 0 harus bagaimana caranya? Dengan operasi baris elementer OBE. OBE-nya bagaimana nih? Kalau dari min 1 ini biar jadi 0. Di baris kedua harus ditambah 1 kali baris pertama. Min 1 tambah 1, 0. 1 tambah min 1, 0. Nah, kebetulan baris kedua 0 semua. Lalu, apakah ini sudah bentuk eselon baris? Sudah, ya, karena satu pivot di bawahnya sudah 0. Terus kemudian kita lihat di baris kedua kita bisa tidak mendapatkan elemen pivot? Tidak, karena sudah 0 semua, berarti sudah selesai. Ini sudah bentuk eselon baris. Nah, tinggallah kita mencari solusi. Nah, solusinya ya, ini eliminasi Gauss, ya, kita substitusikan ke atas atau ke belakang, mulai dari paling bawah. Kalau kita buat garis diagonal utama seperti ini, bayangan gitu ya, ternyata di kolom yang kedua itu tidak ada satu pivotnya, ya, sehingga apa? Sehingga X2 ini merupakan variabel bebas. Nah, kalau variabel bebas kita beri saja parametrik S, gitu ya. Jadi X2-nya sudah kita tetapkan S. Nah, X1 bagaimana? Nah, X1 ini tidak bebas karena ada satu pivot. Dari persamaan ini kita dapatkan 1 kali X1 ditambah min 1 kali X2, kita dapatkan X1 min X2 sama dengan 0.
X1 min X2 sama dengan 0, berarti X1-nya sama dengan X2, dan karena X2 tadi itu sudah kita tetapkan sebagai S, maka X1 kita tetapkan juga sebagai S. Sehingga kita dapatkan X1, X2 ini adalah vektor kolom dengan entry SS. Nah, karena S ini adalah parameter yang kita butuhkan numeriknya, S-nya kita keluarkan, sehingga didapatkan matriknya atau vektor kolomnya 1, 1. Nah, ini kita beri nama dulu W1. Kemudian kan masih ada nilai lambda yang lain, lambda sama dengan 1. Nah, ini kita terapkan juga pada SPL ini. 1, min 2, min 1. Ini min 1 tetap, ini min 1 tetap. Ini 1, min 2 sama dengan min 1. Dikalikan vektor X1, X2 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi ya. Ini kan SPL homogen. Nah, kita buat eselon baris. Yang ini atas ini ya. Ujung kiri atas harus bernilai 1. Di sini nilainya min 1. Sehingga untuk menjadikan 1 ya. Oke. Kita kalikan baris yang pertama ini dengan min 1 dikalikan dengan min 1. Tujuannya apa ya? Tujuannya hanya ini sebenarnya. Ya, hanya menentukan atau mendapatkan satu pivot. Kemudian eselon baris mensyaratkan juga angka di bawah satu pivot ini harus 0. Berarti saya harus melakukan operasi baris OBE yang kedua. Yang mana? Yang ini. Ini harus 0. Nah, operasinya apa? Operasinya yang akan kita ubah adalah baris kedua ya. Berarti B2 gitu ya. Ditambah 1 kali B1. Nah, jadi B2-nya berubah ya. Min 1 kali tambah 1, 0, min 1 tambah 1, 0. Nah, ternyata ini sudah 0 semua. Ya, jadi kita nggak bisa cari pivot di sini, maka udah selesai. Nah, kita cari solusinya. Ya, diagonal utama ini. Kita dapati bahwa X2 merupakan variabel bebas. Kita beri nama S, kemudian X1 kita dapatkan dari sini. X1 ditambah X2 sama dengan 0, berarti X1 sama dengan min X2, X2-nya tadi S, maka X1 sama dengan min S. Maka kita dapatkan X1, X2 nilainya adalah min S dan S. Lagi-lagi S-nya ini parametrik kita keluarkan sehingga kita dapatkan nilai numeriknya saja, min 1 dan 1. Nah, inilah W2. Nah, W1 dan W2 nanti akan kita gunakan untuk membentuk matrik V. Tapi ya W1 dan W2 tadi kita normalkan dulu, kita normalisasi. Caranya jadi tiap entry dari matrik B tadi dibagi dengan norma vektor atau norma matrik atau panjang vektor. Caranya akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar dari 2. Nah, W1 kita ubah menjadi V1 dengan membagi masing-masing entry dengan akar 2. Ini 1 per akar 2 dan 1 per akar 2. Kita tuliskan dalam bentuk lain adalah akar 2 per 2. Ini akar 2 per 2. Kemudian untuk W2-nya sama, kita lakukan normalisasi ya, sehingga kita dapatkan ini vektor V2. Nah, matrik V itu merupakan matrik yang kolom-kolomnya itu merupakan nilai V1 dan V2 tadi. Tidak boleh terbalik. Ya. Oke, jadi ini adalah V1 di kolom pertama, ini V2 di kolom kedua. Sebenarnya matrik V ini adalah matrik yang bisa mendiagonalisasi matrik A transpos A.